Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elmi Iflaha dari Prodi Informatika ingin membahas tentang produk pembuatan tahu. Apa itu produk tahu? Siapa yang tak mengenal tahu? Setiap masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan ini. Makanan ini memang dapat dengan mudah kita dapatkan di pasar dan juga tempat-tempat makanan. Harganya pun terjangkau, sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Apa itu produk tahu? Tahu bisa diolah menjadi berbagai jenis makanan. Makanan ini juga cocok dimasukkan ke dalam masakan lainnya. Selain lezat, makanan yang berasal dari kedelai ini juga mengandung banyak nutrisi. Beberapa nutrisi yang terkandung di dalam antara lain protein, zat besi, kalsium, dan rendah sodium, kolesterol, dan kalori. Poin-poin studi kelayakan. Kelayakan produk, ekonomi, kualitas tahu, waktu penjualan, studi pasar. Bahan-bahan pembuatan tahu. 1. Kacang kedelai. 2. 1 gram batu tahu, kalsium sulfat atau casa S04 atau 3 mili asam cuka atau air perasan lemon, dan air secukupnya. Alat-alat yang dibutuhkan dalam proses pembuatan tahu: tampah, kedua, tungku, ketiga, alat penghancur atau mesin penggiling, keempat, kain pengaduk, kelima, cetakan tahu, keenam, keranjang, ketujuh, wajan dan kain sebagai saring, juga menggunakan kain bekas tepung, kedelapan, bakau tahu, tong besar atau baskom, pisau, kain tipis, saringan, dan loyang untuk mencetak tahu. Langkah-langkah pembuatan tahu. Setelah bahan-bahan yang tadi disiapkan, untuk proses pembuatan tahu sudah siap. Kini kita masuk ke proses pembuatan tahu. Secara garis besar, langkah-langkah dalam proses pembuatan tahu yaitu: 1. Lakukan proses pemilihan bahan baku. Usahakan yang memiliki kualitas bagus. Proses penyortiran biasanya dilakukan menggunakan tampah. Kedua, kedelai selanjutnya dicuci, kemudian direndam dalam air hangat kurang lebih selama 6-12 jam. Hal ini dilakukan sampai tekstur kedelai mudah diolah. Usahakan seluruh kedelai tenggelam. Dalam proses perendaman ini, kedelai akan mengambang. Ketiga, selesai direndam, kacang kedelai dibersihkan dengan cara dicuci berkali-kali. Usahakan kedelai ini sebersih mungkin untuk menghindari kedelai cepat masam. Keempat, untuk selanjutnya kedelai dihancurkan sampai halus. Biasanya menggunakan gilingan atau kalau yang sedikit bisa juga menggunakan blender. Tambahkan air sedikit demi sedikit sehingga kedelainya berbentuk bubur. Kelima, sari kedelai disaring sedikit demi sedikit sampai ampas kedelai tidak tersisa lagi. Proses ini biasanya dilakukan berkali-kali agar air kedelai dapat dibuat menjadi tahu yang halus. Keenam, bubur kedelai dimasak pada suhu 70-80 derajat. Biasanya ditandai dengan gelembung kecil yang muncul pada kedelai yang dimasak. Ingat untuk menjaga agar kedelai jangan sampai mengental. Ketujuh, kemudian tunggu sampai uap panasnya menghilang. Saring bubur kedelai tersebut sambil diaduk secara perlahan. Tambahkan bahan pembuatan tahu, batu tahu, atau asam cukup, dan radu ata. Proses ini akan menghasilkan endapan tahu, gumpalan endapan siap untuk diperas. Ke-8, selanjutnya adonan tahu dalam cetakan digempa atau diperes sampai air yang terkandung di dalam adonan tahu tersebut dapat terperas habis, tak tersisa untuk menekan ampas supaya kandungan airnya benar-benar habis. Ke-9, setelah adonan tahu tersebut sudah dapat dipotong-potong sesuai ukuran yang diinginkan. 10, dan tahu pun siap disajikan. Manfaat tahu bagi kesehatan.
Kedelai telah terbukti membantu mengurangi kadar kolesterol jahat. Meskipun terlihat tidak meningkatkan HDL atau kadar kolesterol baik, penelitian telah menunjukkan bahwa konsumsi kedelai setiap hari dapat menurunkan penandaan risiko penyakit kardiovaskular, termasuk berat badan, indeks massa tubuh, dan kolesterol total. FDA telah menetapkan 25 gram protein kedelai sehari sebagai asupan minim yang diperlukan untuk mempengaruhi kadar kolesterol. Mengonsumsi tahu sebagai alternatif protein hewani dapat membantu menurunkan kadar kolesterol. Hal ini dapat menurunkan resiko aterosklerosis dan tekanan darah tinggi. Berikut adalah cara pembuatan tahu. Assalamualaikum sahabat dapur Bunda Kesya, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, ini Bunda buat tahu sendiri. Tentunya di samping lebih sehat, tanpa pengawet, juga hasilnya lebih padat. Nah, oke, langsung dilihat apa saja yang Bunda perlukan ya. Ini setengah kilo kedelai. Bunda siapkan wadah yang besar, karena nanti merendamnya harus di atasnya seperti ini ya, jadi jangan sampai tidak tenggelam, jadi harus tenggelam. Alhamdulillah airnya sudah mendidih. Nah, ini sekarang mau Bunda tuang ke dalam kedelai yang sudah Bunda siapkan. Seperti ini. Kemudian Bunda tutup. Kita tunggu kurang lebih 12 jam. A few moments later. Alhamdulillah, ini setelah Bunda rendam 12 jam. Nah, sudah melar banget ya. Istilahnya kedelainya jadi besar-besar banget. Kemudian ini kalau kita remes begini aja, kulitnya sudah pada mengelupas. Nah, ini sekarang Bunda mau cuci. Ya, dicuci sambil kita buang kulit arinya. Cara mencucinya sama seperti waktu Bunda mengupas kulit ari dari kacang hijau ya. Oke sobat di rumah, ini airnya mengalir, kemudian Bunda saring begini ya. Jadi posisinya sengaja Bunda miringkan biar kulit arinya dari kedelai ini bisa kebuang. Nah, seperti ini. Biar nanti tidak terlalu lama blendernya ya, kalau kulitnya ikut itu kan kebanyakan. Seperti ini aja ya. Nah, ini kulit arinya akan kebuang. Kalau sudah bersih, baru nanti kita haluskan. Bismillah, ini mau Bunda haluskan. Ini pakai blender yang seperti ini bisa, pakai blender yang kayak apa itu kayak chopper itu juga boleh ya. Ini Bunda bagi 3. Bunda tambahkan air dulu. Bismillah. Oke, ini sekarang Bunda tuang dulu. Seperti ini ya. Ini Bunda pakai saringannya 2. Jadi istilahnya Bunda saring 2 kali dulu ya. Seperti ini. Sobat di rumah, ini yang pertama ini tidak langsung dibuang ya, jadi ini 2 kali blendernya. Oke sobat di rumah, ini setelah disaring seperti ini nggak langsung dibuang ya, jadi ini masih bisa di blender sekali lagi. Nah, jadi biar nanti benar-benar sari-sarinya yang keluar. Ini untuk yang kedua kalinya ya, Bunda menghaluskan. Nah, sekarang ini Bunda mau saring pakai kain ya, seperti ini. Sedikit demi sedikit dulu. Ini bawahnya Bunda kasih tadi ya, kalo atau yang buat meresi santan ya. Alhamdulillah, ini setelah Bunda saring pakai kain ya, jadinya sebanyak ini. Sekarang Bunda mau nyalakan apinya. Nah,
setelah apinya nyala, jangan lupa kita aduk. Di sini Bunda sudah menyiapkan 1 perasan jeruk nipis yang nanti akan Bunda kombinasikan dengan cuka. Ya, ini nanti kita berikan pada waktu sudah mendidih. Alhamdulillah, setelah mendidih, sekarang Bunda masukkan jeruk nipisnya, sama Bunda kombinasikan dengan sedikit cuka. Jadi cukanya nanti dikira-kira aja ya. Terus kita aduk-aduk. Nanti akan kelihatan ya menggumpal. Nah, ini sekarang akan kelihatan ya, akan menggumpal. Nanti akan memisah antara sarinya dengan air, nanti akan memisah setelah kita kasih perasan air jeruk nipis dan cuka. Masih Bunda aduk. Kemudian ini mau Bunda matikan, Bunda diamkan dulu sebentar, baru disaring. Nah, kelihatan sekali ya gumpalannya semakin banyak. Oke, saatnya sekarang kita saring. Oke sobat di rumah, ini di sini Bunda sudah persiapkan tempat wadah seperti ini yang meresap air ya, jadinya yang airnya bisa keluar. Kemudian Bunda kasih kain, ini kainnya kain bersih, Bunda taruh di dalam wadah. Ini kan sudah kelihatan ya tahunya nih, Bunda tuangkan ke dalam wadah seperti ini ya. Nah, ini kenapa harus wadahnya yang bisa airnya keluar gitu ya, biar nanti bisa asat dengan sendirinya. Nah sobat di rumah, ini Bunda sekarang pakai wadah seperti pakai ini ya, centong. Ini Bunda padatkan seperti ini. Ini kemudian kita tunggu sampai airnya nanti benar-benar asat, baru nanti bisa kita potong-potong. Nah, sekarang ini Bunda mau tutup kainnya. Bismillah. Kemudian Bunda kasih tutup bersih ya, ini tutupnya bersih. Sambil menunggu dingin, atasnya Bunda kasih cobek ya, biar dia bisa asat dengan sendirinya. Ini kita tunggu 3 jam sampai 4 jam ya. A few moments later. Alhamdulillah, ini sekarang saatnya Bunda mau lihat hasilnya ya. Ini tahunya itu padat banget. Nah, ini kalau yang punya baby ya, punya anak kecil, masih bayi, nggak masalah ya. Kadang-kadang ini juga sumber protein juga. Kita beri tahu buatan sendiri, pasti akan lebih sehat. Tahu homemade ala dapur Bunda Kesya sudah siap. Terima kasih sudah mengikuti video Bunda kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat berbagi. Tahunya lebih padat dan tentu lebih sehat ya. Assalamualaikum sahabat dapur Bunda Kesya, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, ini Bunda buat tahu sendiri. Tentunya di samping lebih sehat, tanpa pengawet, juga hasilnya lebih padat. Nah, oke, langsung dilihat apa saja yang Bunda perlukan ya. Ini setengah kilo kedelai, Bunda siapkan wadah yang besar, karena nanti merendamnya harus di atasnya seperti ini ya, jadi jangan sampai tidak tenggelam, jadi harus tenggelam. Alhamdulillah, airnya sudah mendidih. Nah, ini sekarang mau Bunda tuang ke dalam. Terima kasih.